Shalom. Shalom. Ya. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama menyambut hari baru, tahun baru, di mana beberapa hari telah dan juga beberapa bulan telah kita lalui. Banyak hal yang harus terjadi, banyak sesuatu yang harus dialami, banyak perkara yang harus dilewati, bahkan banyak sekali beban yang begitu berat yang harus kita tanggung, yang harus kita pikul sebagai umat manusia. Tetapi kita yakin dan percaya semuanya itu boleh kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita bisa melalui itu semua karena Tuhan yang menguatkan dan memampukan kita. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat sekalian sedalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 ini hingga ayat yang ke-20 sebenarnya, tetapi di sini hanya 19 saja dibacakan, yaitu tentang Yesus adalah terang dunia. Ia mengatakan ini kepada orang banyak dan juga para murid-muridnya. Terlebih juga di tempat itu pada saat itu ada orang Farisi, orang yang tidak menyukai Kristus, orang-orang ahli Taurat yang juga tidak menyukai Kristus. Kristus mengatakan bahwa ia adalah terang dunia. Ia mengklaim dirinya sebagai seorang terang, sebagai anak Allah yang dinyatakan di dalam dunia ini menjadi terang dan juga menjadi juru selamat. Tetapi orang-orang Farisi menentang hal yang demikian. Karena apa? Yang pertama, karena orang Farisi memang tidak suka dengan Kristus. Karena mereka menganggap pengajaran Kristus itu bisa membuat mereka menjadi terbelakang dan orang-orang lebih percaya kepada Kristus dibandingkan dengan mereka. Oleh sebab itu mereka tidak menyukai Kristus dan mereka menentang apa yang Kristus ajarkan. Yang kedua, karena mereka menginginkan menjatuhkan Kristus di hadapan orang banyak, agar Kristus tidak lagi dapat menjadi seorang guru dan juga seorang pengajar. Hal itulah yang membuat diri mereka untuk menentang Kristus dan mengajukan suatu pertanyaan kepada Kristus. Engkau mengklaim dirimu sebagai seorang terang, kata mereka. Tetapi itu hanya dirimu sendiri yang mengatakan. Tidak ada orang yang lebih bersaksi di antara kamu selain daripada dirimu sendiri. Apa yang dijawab Kristus? Bahwa benar ia juga mengklaim dirinya seorang diri, bahwa ia adalah terang. Tetapi tidak hanya dia, melainkan juga Bapa yang mengutus ia, yang mengatakan hal yang demikian. Di hukum-hukum Taurat yang di kitab-kitab perjanjian lama sudah dikatakan bahwa akan ada seorang anak manusia yang akan menyelamatkan dan bahkan menjadi juru selamat di dalam dunia ini. Dan itu digenapi dalam kitab perjanjian baru, dalam kitab Injil, yaitu kelahiran Kristus menjadi seorang terang. Dan Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri yang mengatakan hal yang demikian. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan Kristus, ia tidak bersaksi dirinya sendiri, tetapi juga Allah juga bersaksi tentang dia. Dan dalam hukum di kehidupan orang-orang Yahudi, di mana ketika seorang bersaksi dan ada dua orang yang menjadi ataupun satu orang yang menjadi saksi itu, maka semua saksi itu sah adanya karena lebih dari satu suara. Oleh sebab itu Yesus mengatakan ia tidak bersaksi terhadap dirinya sendiri, melainkan juga Bapa yang bersaksi tentang dia. Oleh sebab itu apa yang dikatakan Kristus itu sah-sah saja. Dan Kristus menyatakan bahwa dirinya adalah seorang terang dunia ini. Barang siapa yang mengenal Kristus, barang siapa mengikuti dia, maka ia akan berjalan dalam terang yang abadi. Maka mereka akan berjalan dengan Yesus, maka mereka akan berjalan menuju kerajaan Allah Bapa yang kekal. Tetapi jikalau mereka tidak mengenal dan tidak bersama-sama dengan Kristus, apa yang dikatakan Kristus pada ayat yang ke-16, pada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-19 dikatakan, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Dan seterusnya. Itu adalah yang dinyatakan oleh Kristus kepada orang-orang Farisi yang menyatakan bahwa kesaksian Kristus itu adalah hal yang salah di mata mereka. Pada ayat yang ke-19, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku yang mengutus Yesus, yang mengutus Kristus ke dalam dunia ini. Hal ini dinyatakan oleh Kristus. Barang siapa mengenal dia, maka orang itu juga mengenal Bapa. Tetapi jikalau mereka tidak mengenal Kristus, mereka tidak mengenal Bapa. Oleh sebab itu, kunci kerajaan sorga tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan.
Kristus menyatakan hal ini agar umat dapat kembali dikuatkan, dapat kembali berpengharapan atas apa yang dirasakan oleh kehidupan para umat di dalam dunia ini. Sebelum kelahiran Kristus, banyak hal yang terjadi yang harus mereka alami. Banyak sekali hal yang harus mereka pikul, beban yang berat yang harus mereka tanggung. Banyak sekali perkara-perkara yang harus mereka lalui. Bahkan dosa-dosa para umat manusia tidak dapat ditebus, tidak dapat dibayar. Banyak sekali dosa yang harus mereka jalani. Hari ini mereka bertobat, besok mereka melakukan kesalahan lagi. Hari ini mereka berbuat baik, besok mereka berbuat jahat. Seringkali kehidupan manusia ketika sebelum kelahiran Kristus melakukan hal yang demikian. Oleh sebab itu Allah menyatakan kuasanya. Allah mengingini umat manusia dapat dibebaskan. Dengan apa caranya? Dengan kelahiran Kristus ke dalam dunia ini. Sebelum Kristus lahir, sebelum Kristus datang ke dalam dunia ini, umat manusia berada dalam kegelapan yang begitu pekat. Tidak dapat melihat yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Tidak dapat berjalan dalam sukacita. Banyak sekali kejahatan yang harus mereka lakukan. Tetapi kedatangan Kristus ke dalam dunia ini, Ia menjadikan dirinya sebagai terang. Ia menjadi harapan bagi umat manusia. Sehingga ketika Kristus lahir dan Kristus menyatakan kuasanya ke dalam dunia ini, orang-orang datang kepadanya, maka orang-orang yang bertobat yang datang kepada Kristus akan mendapatkan terang yang begitu luar biasa. Sehingga keburukan, kesalahan, dosa yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan, semuanya itu dapat mereka hindarkan dan dapat mereka buang. Jalan telah diterangkan oleh Kristus, dan mereka dapat melihat begitu luar biasa kebaikan yang harus mereka lakukan dan meninggalkan setiap keburukan-keburukan yang telah mereka lakukan sebelum kedatangan Kristus. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa kelahiran Kristus adalah suatu sukacita yang besar bagi kita sebagai orang-orang percaya. Ibu bapak, sidang jemaat sekalian sedalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini pun kita merasakan hal yang sama. Beberapa hari sebelumnya kita sudah merasakan sukacita di mana kelahiran Kristus itu boleh kita rasakan. Sukacita kepada Tuhan menyambut kelahiran Kristus ke dalam dunia ini. Nah, pada saat ini kita kembali dipersiapkan untuk mengubah setiap diri kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Beberapa bulan sebelumnya kita telah melalui hari-hari kita dengan penuh, baik itu duka cita, baik itu sukacita, baik itu dengan pergumulan, baik itu dengan kebahagiaan, baik itu dengan penuh beban berat, baik itu dengan hal-hal yang membuat kita itu seringkali menangis. Banyak sekali yang telah terjadi di hari-hari yang telah lalu, di tahun ini. Pada malam hari ini Kristus menyatakan dirinya bagi kita sekalian sebagai terang, sebagai juru selamat kita. Ibu bapak sidang jemaat sekalian, ketika kita sudah diberikan sukacita yang begitu luar biasa, maka kembali kita mempersiapkan diri kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin di hari-hari yang telah kita lalui, di bulan-bulan yang telah berlalu, sering kita melakukan kesalahan, sering kita melakukan dosa, sering kita berbuat jahat, sering kali kita menyakiti hati sesama kita. Pada hari ini kita dinyatakan melalui firman Tuhan untuk meninggalkan semuanya itu dan melihat kepada Kristus, berpengharapan kepada Kristus sebagai terang kehidupan kita. Kita meninggalkan semuanya itu demi mengikut Kristus. Karena apa? Karena ketika kita bersama-sama dengan Kristus, maka kita pun bersama-sama dengan Bapa yang mengutus Dia. Ketika kita berjalan bersama Kristus, maka kita akan menuju kekekalan yang abadi, bukan kehancuran yang abadi. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, tinggalkan semua keburukan-keburukan kita yang telah lalu. Tanggalkan semua kesalahan dan dosa kita. Ampuni diri kita, beri diri kita kepada Tuhan. Jikalau seringkali kita berbuat jahat kepada orang lain, maka tinggalkan semuanya itu. Ubahlah kehidupan kita menjadi manusia yang baru. Urapi kehidupan kita. Nyatakan juga kasih yang Tuhan nyatakan dalam diri kita kepada orang lain, agar kita bisa merasakan terang yang sejati daripada Allah Bapa yang kekal. Jangan sampai di hari yang luar biasa ini dan di tahun yang baru
kita masih dalam kehidupan yang lama. Kita masih melakukan hal yang sama. Kita masih melakukan kejahatan yang sama. Jangan sampai hal itu terjadi. Tetapi ketika kita sudah menginjak tahun yang baru, kita telah meninggalkan tahun-tahun yang lama. Biarlah yang semua yang buruk itu tinggalkan bersama dengan tahun yang telah berlalu. Kita melangkahkan kaki kita dengan sukacita. Kita melangkahkan kaki kita dengan kehidupan yang baru. Nyatakan kasih yang telah Tuhan Yesus nyatakan dalam diri kita, dalam dunia ini, kepada orang-orang di sekitar kita. Perbuatlah hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang baik, baik itu kepada keluarga, baik itu kepada sanak saudara, baik itu kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan baik itu kepada orang-orang yang membenci kita. Agar tidak ada lagi yang namanya kegelapan dalam hidup kita. Kita sudah dibebaskan. Tuhan telah menjadi terang dan kita telah dibebaskan dari kegelapan yang begitu pekat. Sekarang kita menuju ke dalam kekekalan yang abadi bersama-sama dengan Kristus. Nyatakan itu semua dalam diri kita. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang lama. Jikalau kita ingin mendapati sukacita dalam kehidupan kita, maka apa yang dikatakan oleh Kristus di dalam nasnya ini, jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Hal ini dinyatakan untuk kita sekalian, supaya kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Di kehidupan di tahun yang baru ini, kita berharap agar kehidupan kita jauh lebih baik, agar kehidupan kita jauh lebih sukacita, jauh lebih damai sejahtera. Tidak ada lagi yang namanya kesedihan. Kita pun berharap di tahun yang baru ini, hal-hal yang buruk yang telah terjadi di tahun yang lama ini, semuanya itu boleh berakhir ketika kita menginjak di tahun yang baru. Semuanya boleh kembali normal. Semuanya boleh kembali merasakan sukacita di tahun yang baru ini. Kita berharap demikian, dan kita selalu berdoa kepada Tuhan untuk senantiasa Tuhan menyertai kehidupan kita. Kembali saya katakan bagi kita sekalian, Kristus menjadi terang di dalam dunia ini, bahkan menjadi terang bagi kehidupan kita. Nyatakan, pegang terang itu. Pegang terang itu dalam hati kita, dalam kehidupan kita, agar tidak ada lagi yang namanya kegelapan yang muncul dalam diri kita. Tidak ada lagi kejahatan dan dosa yang terjadi dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya bagi kita semua yang berada di tempat ini, semuanya pasti mengingini kehidupan yang begitu luar sukacitanya. Sidang jemaat pasti menginginkan kebahagiaan, damai sejahtera, menginginkan keberhasilan, menginginkan harapan-harapan yang diimpikan itu tercapai. Maka jikalau hal itu diinginkan dan kita berharap hal yang demikian, maka berjalanlah bersama-sama dengan Kristus. Setia kepada Tuhan. Serahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dengan begitu, kita mendapatkan sukacita yang begitu luar biasa. Biarlah firman Tuhan ini dapat senantiasa menguatkan kita, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi terang bagi setiap jalan kehidupan kita, agar kita tetap berjalan di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin.